Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello, I wanna try to make a video, but I have to setting my camera. Is it good or not? I'm insecure actually. Welcome back to my YouTube channel with me Bilkis, and how are you all? I wish you are pretty good. By the way, have you ever feel bored when you learn English? Now I will tell you my experience when I learned English, and then I'm gonna tell you how to motivate yourself to learn English. If you wanna know it, stay with me and watch this video until the end. Jadi guys, di sini aku mau ngejelasin sama kalian semua, tapi pakai bahasa Indonesia dulu ya, biar kalian paham bagaimana sih pengalaman aku belajar bahasa Inggris selama 3 bulan sampai aku ya lumayan bisa lah bahasa Inggris. Jadi gini, before you learn something, you have to know how to motivate yourself to learn of it. Jadi kita harus belajar mengetahui apa sih motivasi kita tuh buat belajar apa yang kita pengen tahu. Kayak misalkan kita belajar bahasa Inggris nih, kita harus tahu sepenting apa sih bahasa Inggris sampai kita tuh harus bisa. Pertama, bahasa Inggris itu kan merupakan salah satu bahasa dunia ya, yang kita tahu bahkan hampir semua negara itu mempelajari bahasa Inggris karena bahasa Inggris sebagai alat atau media komunikasi antar negara. Kemudian, bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang penting digunakan dalam dunia kerja. Bahkan anak kecil zaman sekarang sudah mampu menggunakan bahasa Inggris dalam hal bicara atau berkomunikasi dengan orang tuanya maupun teman-temannya. Bahasa Inggris juga digunakan untuk kita sebagai media komunikasi antara orang lokal Indonesia dengan orang asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak loh perusahaan-perusahaan Indonesia yang meminta kita mempunyai kualifikasi tambahan seperti bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kalau kita nggak cinta sama bahasa Inggris, kita bakalan susah banget buat mengerti ini maksudnya apa, ini tensisnya gimana, dan apapun itu kita bakalan gak paham kalau misalkan kita gak cinta sama apa yang kita pelajari. Jadi sebaiknya kita harus cinta dulu ya sama bahasa Inggris. Nah, setelah kita tahu apa motivasi kita, mulailah kita belajar bahasa Inggris dari hal-hal yang sederhana. Misalkan dari lagu-lagu yang kita suka dengerin nih, kita coba translate dikit-dikit. Apa sih ini makna dari lagunya? Kalau ada kalimat atau kata yang kita nggak tahu, kita tulis di bawahnya, ini artinya ini artinya apa loh, biar kita bisa paham dan lama-lama kita bisa ingat apa yang kita tulis dari lagu tersebut. Nah, sekarang kita mulai belajar bahasa Inggris, tapi bingung nih, dari mana ya mulainya? Aku kasih tahu tipsnya ya. First, you have to know about tenses like present tense, past tense, future tense, perfect tense. At least, kalau kamu bisa tenses, minimal dasarnya aja. Jadi kita tuh nggak akan bikin orang lain tuh salah paham. Salah paham karena kita salah menempatkan kalimat dari apa yang kita ungkapin sama orang di hadapan kita. Aku kasih contoh ya, misalkan kita mau ngungkapin nih, aku kemarin pergi ke sekolah sama teman. Tapi kita bilangnya gini, I go to school with my friend yesterday. Itu udah jelas salah karena kita pakai kata kerja yang digunakan hari ini. Sedangkan kita itu mengungkapkan kata kerja yang harus digunakannya di masa lampau. Jadi seharusnya kita bikin kalimat I went to school with my friend yesterday. Tapi pada intinya yang penting kita pede aja ya, just speak. Don't think too much about grammar or tenses, but just speak and be confident with yourself and try to speak with all people. Yang kedua, kalian harus tahu macam-macam keterangan waktu, kayak now, yesterday, 2 days ago, 2 days later, and everything. Karena dengan kata kerja waktu bisa sangat banget ngebantu orang lain untuk lebih paham kalimat yang kita ungkapin. Misalkan tadi nih kita salah kan, when or go digunakan di waktu yang berbeda, tapi kalau kita kasih keterangan waktu, at least lawan bicara kita bisa paham lah maksud kita tuh apa. Selanjutnya, download aplikasi yang bisa mensupport kamu belajar bahasa Inggris. Ada banyak nih, kayak misalkan U Dictionary, itu kayak kamus
yang bisa membantu kita buat translate kalimat-kalimat yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, atau yang kita tahu nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang kedua ada Grammarly, itu juga sama, tapi dia lebih ke bisa mengkoreksi kalimat yang kita bikin. Jadi kalau misalkan kita bikin kalimat, terus kalimat kita salah nih, dia bisa kasih tanda merah di tulisannya. Terus ada lagi aplikasi HelloTalk, itu kayak sejenis sosial media buat kita bertemu sama orang asing. Di situ kita bisa bikin status, kita bisa tanya sama native speaker langsung, kita bisa berteman sama mereka, terus kita juga bisa apalagi ya, banyak lah, pokoknya banyak cara untuk kita belajar bahasa Inggris di internet. Selanjutnya, mulai bercerita dengan bahasa Inggris. Misalkan kita belum pede nih, kita cerita sama orang lain dengan bahasa Inggris, kita cerita aja sama diri sendiri. Hari ini tuh ngapain aja, kita bisa mulai tulis diary atau tulis story pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ntar kan kita bisa translate dikit-dikit, ini kalimatnya gimana sih kalau dalam bahasa Inggris. Lama-lama ketika kita sering membuat kalimat dengan bahasa Inggris, walaupun kamu dibantu oleh kamus atau apapun itu, lama-lama otak kamu tuh akan terbiasa untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Cara kelima, kamu bisa mulai kursus bahasa Inggris. Bisa, sekarang kan udah banyak tuh, ada online, ada kursus offline, ya terserah yang kalian mau, yang kalian suka. Yang jelas hal itu bisa mensupport kamu dalam bahasa Inggris. Yang keenam, ini hal yang menurut aku paling penting sih, cari partner bahasa Inggris. Karena dengan kita punya partner bahasa Inggris, kita bakal memotivasi kita untuk bicara bahasa Inggris terus setiap hari, bahkan setiap detik, setiap kita cerita. Terus juga kita bisa saling mengkoreksi apa kalimat kita benar atau enggak. Next, kita coba rekam ketika kita speaking bahasa Inggris setiap hari atau seminggu sekali lah minimal. Nanti dari setiap rekaman-rekaman itu di bulan pertama kita bandingin nih, ada progresnya nggak kita bicara bahasa Inggris dari mulai minggu pertama sampai minggu keempat, sampai bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan selanjutnya. Jadi kita tahu progres kita udah sampai mana nih belajar bahasa Inggris. Bahkan kita bisa belajar speaking sama mereka loh. Kita bisa mempelajari pronounce-nya mereka, gimana mereka berbicara, dialeknya bagaimana, dan kita bisa belajar memahami berbagai dialek orang asing. Karena kan bahasa Inggris itu dialeknya beda-beda ya, ada kayak orang India ya agak ke India-Indian ngomong bahasa Inggrisnya, American, Australian, and orang Singapura dan lain-lain, itu macam-macam logatnya, beda-beda. Kalau kita semakin banyak mempelajari banyak dialek ya memudahkan kita untuk semakin paham bahasa Inggris itu kayak gimana. Kemudian bangun rasa percaya diri kita untuk berbicara bahasa Inggris. Just speak, don't be shy, okay? Be confident, trust yourself, you can do it. Nah guys, semuanya udah aku jelasin ya pengalaman aku belajar bahasa Inggris selama 3 bulan ke belakang. Pokoknya intinya gak boleh malu, percaya diri, terus belajar, jangan pernah putus asa. Karena gak ada yang gak mungkin, orang tuh gak ada yang gak bisa. Semua orang bisa kalau mereka belajar dan punya motivasi. Semoga kalian semua bisa ambil pelajaran dari apa yang aku jelasin tadi, supaya kalian bisa tiru satu persatu cara yang udah aku lakuin, dan mudah-mudahan kalian bisa punya progres belajar bahasa Inggris dan bisa improve bahasa Inggris kalian sampai kalian bisa pede berbicara bahasa Inggris. Okay guys, thanks for watching this video. I'll be back on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.